Mimpi buruk. Ayo record. Jam berapa sih sekarang? Jam 4. Hah? Jam 4? Kita tuh sekarang record ya? Iya. Udah jam 4 subuh nih. Aduh, ini simpen dulu nih. Aduh, gue tadi ngimpi buruk banget loh. Mimpi apa? Ngimpi hantu. Hantu. Hantu? Iya, gue ngimpi hantu. Gue dikejar hantu. Bukan kejar gua, bukan. Tapi gue nggak tahu itu jenis apa hantunya tuh. Kenapa emang beda? Iya, jadi hantunya tuh gue nggak tahu itu pocong, nggak tahu kuntilanak itu. Tuyul kali. Gue sih sebenarnya nggak tahu sih jenis-jenis hantu. Kamu tahu? Enggak. Enggak ya? Aku juga mirip hantu. Ya gitu. Ada beleknya nggak sih guys? Nggak ada ya? Oke, gimana kalau kita tanya aja si? Oke Google. Jangan dipanggil dulu. Tuh kan, jadi aja. Nggak jadi. Gimana kalau kita tanya aja si ini? Langsung aja kita ke konten Tanya Google. Oke, kali ini kita bakal tanya-tanya tentang hantu ya. Boleh. Nah, berhubung gua tadi ngimpi buruk, gua pengen tahu itu ada hantu apa aja gitu di mimpi gua ya. Apakah si Google ini ngerti ya? Coba. Nanti kalau kalian mau komen-komen, nanti gua bakal ada segmen komen-komen dari kalian, kita tanya si ini ya, tanya si Google ya. Tapi kali ini gua bakal temanya mistik dulu ya. Mistik atau? Misteri. Oh, misteri ya. Hantu. Ya, tentang hantu lah. Kita coba tanya hantu dari Indonesia, Jepang, Arab, Thailand gitu ya. Kita tanya semuanya lah ya pokoknya ya. Yang penting tentang hantu. Ya, yang penting kita tanya tentang hantu. Ya, berhubung kita pasangan-pasangan orang pintar gitu ya. Kita udah tahu sih. Oh, pintar, udah ada kenaikan dikit ya? Enggak juga sih. Makanya kita tanya si Google ini, kita tidak pintar ya, Google. Oke, kita pertama dulu ya, gua dulu ya. Oke Google, tadi saya ngimpi hantu apa ya? Maaf, saya enggak mengerti. Dia kan nggak masuk. Oh iya, dia nggak ikut mimpi gua ya, maaf ya. Ya udah kamu dulu, coba. Gua. Oke Google, kenapa mayat pakai kain kafan sedangkan kuntilanak pakai daster? Emang daster beli dari mana? Panjang itu mah, udah cari aja. Nggak ngerti dia. Saya tidak mengerti. Tuh, kan? Ya udah gini. Bodoh. Oke Google, kenapa hantu pasti pakai baju putih? Saya tidak mengerti. Tapi Ya kalau di luar negeri nggak ada kain kafan nih. ini kan di Indonesia versi Indonesia. Ya udah kita tanya. Kita tanya dulu versi Indonesia ya. Oke Google. Oke Google. Kenapa hantu kuntilanak pakai baju putih? Suka-suka dialah. Google, kamu tahu soal hantu? Ini hantu-hantu lagi arisan. gitu. Apa? Ribet yuk. Oke Google, kenapa kuntilanak disebut anak? Kenapa nggak kuntil ibu? Saya tidak mengerti. Ini gimana ya, dia nggak ngerti soal hantu ya? Iya. Oke Google. Hantu apa yang baik? Menurut Wikipedia, hantu atau dedemit secara umum merujuk kepada roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Definisi dari hantu pada umumnya berbeda untuk setiap agama, peradaban, maupun adat istiadat. Oke, Google. Dalam Oke, banyak Google. kebudayaan, hantu Oke, tidak Google. didefinisikan sebagai zat Oke yang... Google. Nggak nyambung dia. Udah jam 4 subuh. Iya, dia lagi tidur, kita ganggu ya. Ada yang bisa saya bantu? Kayaknya dia nggak ngerti guys, apa yang gue omongin gitu ya. Gua tanya ya. Coba. Oke Google. Maaf, saya berusaha meningkatkan kemampuan saya. Gua belum cerita. Di Indonesia ada hantu apa aja? Saya tidak mengerti. Kurang keras kayaknya kamu nih. Oke Google.
hantu di Indonesia paling terkenal? Maaf, saya tidak mengerti. Nggak jadi dong kontennya gini, semua tidak mengerti ya. Oke Google, kuntilanak itu apa? Menurut Wikipedia, kuntilanak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan Kunti? dari perempuan mati beranak. Kok kuntilanak sih? Kuntilanak kan? Salah ngomong nggak ya? Ini salah ngomong lah ya. Kayaknya dia masih ngantuk ya. Oke Google, kalau pocong itu laki-laki atau perempuan? Maaf, saya tidak mengerti. Oke Google, apakah kamu tahu pocong? Maaf, saya tidak mengerti. Oke Google, pocong itu apa? Menurut Wikipedia, pocong adalah sejenis hantu yang berwujud guling. Di Indonesia, Kok hantu guling? semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus. Itu kamu tadi meluk. Bantal, gua bukan. Enggak, katanya disebut hantu bungkus. Emang lepet jika dibungkus? Lama-lama dia ngambek loh, terus tidak mengerti ya. Lempar yuk. Oke Google. Oke Google. Udah belum sih? Oh udah. Pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang sulit, dari tadi yang sulit aja bisa mengerti. Oke Google, tuyul itu apa? Tuyul itu apa? Menurut Wikipedia, tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat Kus-kus mencuri dong. uang untuk tuannya. Oke Google. Hantu di Indonesia paling jahat. Saya tidak mengerti. Oke Google, kenapa tuyul tidak ngambil uang di bank? Maaf, saya enggak mengerti. Oke Google. Ada berapa jenis hantu di Indonesia? Saya tidak mengerti. Oke Google. Hantu Indonesia. Maaf, saya tidak mengerti. Oke Google. Hantu di Indonesia ada berapa? Saya tidak mengerti. Apakah kamu tahu tentang hantu? Aku tahu kalau cita-citaku itu ingin membantu banyak orang. Ada yang bisa aku bantu? Nyambung ya? Nyambung ya. Kayaknya harus dijual ini ya. Oke. Kayaknya harus dijual oke katanya. Ngambek gitu ya. Oke Google. Kamu tahu hantu? Saya cuman meniru saja sih. Berarti dia hantu nih. Meniru. Meniru loh. Kan gua nanya kamu tahu hantu, dia ya berarti dia hantu. Oke Google, apakah kamu punya pacar hantu? Saya kenapa? Ada yang ngomong di sana. Guanya di sana lebih ngerti ya. Telepon gua. Saya senang Anda merasa begitu. Apaan sih? Jadi serem. Oke Google. Apakah kamu hantu? Halo. Saya cuman meniru saja sih. Itu kok handphone kamu ngomong terus? Kenapa ya bayangin lah. Oke Google, genderuwo itu apa? Mau. Sini gua. Oke Google. Genderuwo itu apa? Menurut Wikipedia, genderuwo Kamu adalah tahu, mitos Pak? Jawa Genderuwo tentang itu sejenis apa? bangsa Jangan jin pernah atau sih. makhluk halus Iya. yang berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Berarti bentuknya kera katanya genderuwo tuh. Baru tahu loh. Oke Google. Apa hubungannya kera sakti dengan genderuwo? Maaf, saya tidak mengerti. Oke Google. Apakah kera sakti itu hantu? Maaf, saya enggak mengerti. Oke Google. Apakah jin itu?
Menurut Wikipedia, jin secara Kayaknya harfiah harus jin lah, berarti jangan hantu sesuatu kayaknya. yang berkonotasi, tersembunyi, atau tidak terlihat. Bangsa jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa tempat di langit dan mendengarkan berita-berita dari Allah. Ya. Emang mereka ada kursi gitu, kayak DPR gitu ada kursi. Oke Google, kalau jin itu Ifrit bukan? Saya tidak mengerti. Ifrit itu apa sih? Itu Sunda itu tuh. Oh, oke Google, kalau hantu itu sebenarnya ada nggak? Kalau di film sih ada Ghostbuster. Mereka yang bisa kamu panggil. Oke Google, apa hubungannya Ghostbuster dengan Ghost Busiat? Maaf, saya tidak mengerti. Coba ceritakan mitos di Indonesia. Ini mitos terkenal yang saya dengar. Kayak gini Menjahit aja lah pakaian mitosnya. yang masih dipakai di badan akan gagal dalam usaha. Sebenarnya, ini salah satu nasihat agar baju dilepas dulu sebelum dijahit, supaya tubuh tidak tertusuk. Ada-ada saja ya. Iya sih. Emang ada sih mitos gitu guys, Apaan tapi sih, gimana? tapi jawabannya nggak gitu harusnya. Kita nanya mitos aja lah ya. Oke Google. Oke Google. Kenapa mitosnya kalau kita berdiri di pinggir pintu tidak boleh? Berikut beberapa informasi untuk kenapa tidak boleh duduk di depan pintu. Oh, duduk. Di situs kumparan.com dijelaskan bahwa alasan adanya larangan ini karena pada zaman dahulu para wanita memiliki kebiasaan mencari kutu rambut secara berjejer di depan pintu. Tentu hal ini sangat mengganggu bagi siapapun yang mau melewati pintu tersebut. Oh, jadi Yes. mitosnya gara-gara itu. Sebenarnya mah ya kayak gini loh, pamali katanya nggak boleh di depan pintu duduk. Sebenarnya bukan pamali tapi emang ngalangin jalan gitu loh. Nah, jalan soalnya ceweknya ngambilin kutu. Coba kalau ngambilin duit, nggak diusir ya. Coba mitos apa lagi? Kamu tahu nggak mitos-mitos? Oke, siap ya. Kalau makanan tidak dihabiskan, ayamnya akan mati. Biasa diucapkan orang tua saat anaknya enggan makan. Mitos ini diceritakan agar sang anak kasihan dan mau menghabiskannya. Kok ayam Jadi sih? kalau nasi itu tuh harus dihabisin, kalau makan tuh nanti nasinya nangis. Enggak, bukan itu tadi dia ngomongin. Apakah nasi bisa bernangis? Di situs it.quere.com dijelaskan bahwa Nangis? nasi tidak akan bisa menangis. Berarti mitos kalau nggak dihabisin makanan tuh nasinya nangis itu bohong ya guys ya. Kasih tahu orang tua kalian yang bohong gitu ya. Nggak ada nih kata si Google ya. Oke dengar, aku ada dola digelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, terkenal bila dia